Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai angka indeks untuk statistika. Kita mulai dari pengertian angka indeks. Angka indeks yaitu angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dari dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Angka indeks memiliki satuan persen, namun dalam praktiknya jarang atau hampir tidak pernah disertakan. Yang selanjutnya ada dua periode dari angka indeks. Yang pertama ada periode atau waktu dasar, yang kedua ada periode atau waktu berjalan. Periode atau waktu dasar adalah periode yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan suatu kegiatan. Periode dasar biasanya dinyatakan dalam angka indeks sebesar 100. Yang kedua ada periode atau waktu berjalan, adalah periode yang dipakai yang sedang berjalan atau periode yang diperbandingkan dalam suatu kegiatan tersebut. Periode berjalan disebut juga dengan periode bersangkutan. Kegunaan angka indeks yang pertama yaitu untuk membandingkan dua nilai, baik berupa dua nilai berpasangan. Yang kedua, melihat besarnya perubahan atau perkembangan perubahan dari suatu waktu ke waktu. Cara menentukan angka indeks. Yang pertama, angka indeks dibagi menjadi 5. Ada indeks harga, indeks kuantitas, indeks produktivitas, indeks nilai, dan indeks rantai. Yang pertama yaitu indeks harga. Indeks harga itu dibagi menjadi dua, indeks harga tidak tertimbang, dan yang kedua indeks harga tertimbang. Yang pertama, indeks harga untuk tidak tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang atau satu variabel. Cara menentukan indeks harga tidak tertimbang itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, dengan menggunakan metode angka relatif. Pada indeks harga tidak tertimbang dengan metode angka relatif pada periode T dan pada periode dasar 0 dirumuskan dengan rumus IT, 0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100. Dengan keterangan bisa dilihat di sini, IT0 itu indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0. Sementara PT itu harga pada periode T-nya. Sementara P0 itu harga pada periode dasar atau pada tahun dasar. Contoh soal untuk metode angka relatif. Diketahui harga rata-rata beberapa hasil komoditas pertanian di Jakarta dari tahun 1990 sampai tahun 1994 itu ada beberapa hasil pertaniannya mulai dari kacang kedelai, kacang hijau, kentang, dan jagung kuning. Tentukan indeks harga kentang dengan metode angka relatif tahun 1991 dan 1994 dengan periode dasar tahun 1990. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu melihat hasil pertanian dari kentang. Nah, ini kentang dan yang dicari itu untuk tahun 1991 dan tahun 1994 dan tahun dasarnya yang digunakan itu di soal tahun 1990. Lanjut, kita akan masukkan ke rumusnya. Yang pertama, kita mencari yang nilai indeks untuk tahun 1991. Rumusnya itu P pada tahun yang dicari, yaitu tahun 1991, dibagi dengan P tahun dasar dikali 100. P tahun dasar tadi di soal yang diminta itu pada tahun 1990. Maka rumusnya P tahun yang diminta tahun 1991 dibagi dengan P tahun dasar, yaitu tahun 1990. Tinggal kita masukkan saja nilainya tadi yang sudah ada di soal, terus ketemu hasil untuk indeks tahun 1991 untuk tahun 1991. Begitu juga untuk tahun 1994, berarti untuk P yang atas ini itu adalah P untuk tahun yang dicari, yaitu tahun 1994, dan yang bagian P bawah itu tahun dasarnya, yaitu tahun 1990. Yang kedua itu untuk indeks harga tidak tertimbang dengan menggunakan metode agregat. Rumusnya itu IT, 0 sama dengan sigma PT dibagi sigma PO dikali 100. Dengan sigma PT itu jumlah seluruh harga pada periode T atau periode tahun yang dituju. Sementara sigma PO itu jumlah seluruh harga pada periode tahun dasar. Contoh soal, berapa harga rata-rata? Harga rata-rata beberapa hasil komoditas pertanian di Jakarta dari tahun 1990 sampai 1994 disajikan dalam tabel berikut.
Tentukan indeks harga dengan metode agregat untuk tahun 1992 dengan periode dasar 1990. Nah, karena yang dicari itu metode agregat, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu komoditas hasil pertaniannya ini di tahun 1992. Kita jumlahkan, ketemu hasilnya yaitu 12.927. Lalu kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu sigma P tahun yang dituju, yang dicari, berarti tahun 1992, kita bagi dengan sigma P tahun dasar, yaitu tahun 1990. Lalu kita kali dengan 100. Nah, yang tahun 1990 itu juga kita jumlahkan. Setelah itu tinggal kita masukkan angka-angkanya dan ketemulah untuk nilai dari indeks harga dengan metode agregat. Yang ketiga itu dengan menggunakan metode rata-rata relatif. Rumusnya yaitu IT, 0 sama dengan sigma PT per PO kali 100 dibagi K. K di sini itu adalah banyaknya barang. Bila indeks rata-rata relatif tahun 1994 merupakan rata-rata hitung dari indeks angka relatif keseluruhan barang, ada 4 jenis barang, maka hitunglah indeks rata-rata relatif pada tahun 1994. Karena kita disuruh untuk mencari indeks angka relatif keseluruhan barang, pertama kita menghitung dahulu ada berapa total barang yang ada di soal. Di sini ada kacang kedelai, kacang hijau, kentang, dan jagung kuning. Berarti K-nya ketemu sudah ada 4. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus saja, yaitu dengan cara sigma PT dibagi PO kita kali 100. Dengan sigma PT itu jumlah keseluruhan untuk tahun yang dituju. Berarti kan tahun yang dituju itu berarti tahun 1994. Yaitu sigma PT dibagi PO dikali 100. Dari soal itu sudah diketahui di bagian indeks angka relatif tahun 1994. Tinggal kita masukkan saja yaitu 16.451. Kita bagi dengan jumlah barangnya yang ada 4. Maka hasilnya 4.112,75. Yang kedua yaitu indeks harga untuk tertimbang. Dalam penentuan indeks harga tertimbang, penimbang yang sering digunakan adalah kuantitas yang dikonsumsi, dijual maupun diproduksi. Metode ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada metode agregat sederhana tertimbang, yaitu modifikasi dari metode angka relatif dengan menambahkan faktor penimbang di dalamnya. Indeks harga tertimbang dengan metode agregat tertimbang pada periode T dan periode dasar 0 dirumuskan dengan IT, 0 sama dengan sigma PT kali W dibagi sigma PO kali W kali 100 dengan W itu sebagai nilai penimbang. Yang pertama ada menggunakan metode last payers dengan rumus seperti ini. Langsung ke contoh soal untuk metode last payers. Misalkan kuantitas penjualan di tahun 1993 untuk ketiga hasil pertanian itu mulai 65 kuintal, 45,74. Tentukan indeks last payers dengan menggunakan tahun dasar 1993 untuk tahun 1995. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita bisa membuat tabel. Caranya yaitu kita tulis dahulu untuk P pada tahun 1993, terus dilanjut sampai ke P tahun 1995. Setelah itu, kita masukkan Q, kuantitas, pada tahun 1993, urut, sesuai dengan jenis barangnya. Setelah itu, dari rumus last payers, itu kan sigma PT dikali QO dan sigma PO dikali QO. Nah, kita bisa menghitungnya dahulu di dalam tabel ini. Yang pertama itu sigma PT dikali sigma PO. Tahun yang ditujukan tahun 1995. Sementara tahun dasarnya 1993 untuk kuantitas. Maka kita tulis P tahun 1993 kita kali dengan Q tahun 1993 di bagian sini. Yang selanjutnya untuk yang kolom bawah, itu rumusnya kan sigma PO dikali QO, yaitu sigma P untuk tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun dasar. Berarti kan untuk tahun dasarnya itu P tahun 1933 dan juga Q tahun 1993. Kita hitung satu-satu mulai dari yang pertama, contoh untuk P tahun 1993 kita kali dengan Q tahun 1993. Maka P untuk kacang tanah yang pertama kita kali dengan Q pada tahun 1993 dan seterusnya sampai kentang. Begitu juga sebaliknya untuk tahun 1995, 18.000 kita kali 65, hasilnya ini. Terus kita tinggal masuk
masukkan ke dalam rumusnya. Karena yang digunakan adalah sigma, maka kita harus menghitung jumlahnya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan jumlahnya, tinggal kita masukkan dan dikali 100, maka akan ketemu angka indeks dengan cara metode last payers. Yang kedua itu ada metode PASCE. Rumusnya hampir sama, cuman di PASCE itu sigma PT dikali QT dibagi sigma PO kali QT dikali 100. Nah, contohnya, tentukan indeks PASCE dari tabel berikut untuk tahun 1995 dengan tahun dasar 1993. Jika kuantitas penjualan tahun 1995 berturut-turut untuk ketiga hasil pertanian tersebut adalah 80, 52, dan 95 kuintal. Penyelesaiannya masih sama, yaitu dengan mempermudah kita dengan membuat tabel agar mempermudah kita dalam mengerjakan. Sesuai dengan rumus dari metode PASCE, yaitu rumusnya sigma PT dikali QT, berarti kita mencari yang pertama, yaitu pada tahun 1995 kita kali dengan tahun 1995. Karena rumusnya sigma PT kali QT itu berarti tahun yang dituju, yaitu tahun 1995. Sementara yang kedua, rumusnya itu sigma PO dikali QT. Jadi, P yang digunakan itu P tahun dasar, tahun 1993. Nah, tinggal kita kalikan saja, berarti contoh untuk P tahun 1993, kita kali dengan Q tahun 1995. Maka, P dari tahun 1993 untuk kacang tanah, kita kali dengan 80. Hasilnya adalah ini. Terus kita jumlahkan dan ketemulah sigma dari P1 1993 dikali Q tahun 1995. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam rumus dan bisa ketemu untuk hasil metode PASCE. Yang ketiga itu ada metode Droshbis. Rumusnya yaitu IL T,0 ditambah IP T,0 dibagi 2. Dengan IL T,0 itu indeks last payer, sementara IP itu indeks PASCE. Contoh soal untuk metode Drobish, tentukan indeks Drobish untuk tahun 1995 dengan tahun dasarnya 1993. Dari perhitungan dengan metode last payers ditemukan 117,65 hasilnya. Dan untuk metode PASCE 117,30. Di metode Drobish kita tinggal memasukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Maka akan ketemu hasil untuk metode Drobish. Keempat ada metode Fisher. Metode Fisher itu rumusnya akar dari ILTO dikali IPTO. IL tadi itu indeks last payers dan IP itu indeks PASCE. Contoh soal untuk metode Fisher, buatlah indeks Fisher untuk tahun 1995 dengan tahun dasar 1993. Dari perhitungan dengan metode last payers diketahui 117,65 dan dengan metode PASCE diketahui hasilnya 117,30. Setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus dari metode Fisher, yaitu akar dari IL dikali dengan IP. Maka akan ketemu hasilnya untuk metode Fisher. Yang kelima ada metode Marshall-Edwards. Di metode ini, rumusnya itu sigma PT, kita kali dengan QO ditambah QT, dibagi dengan sigma PO, kita kali QO ditambah QT, dikali dengan 100. Contohnya, tentukan indeks Marshall-Edwards untuk tahun 1995 dengan tahun dasar 1993. Langkah pertama yang kita lakukan itu dengan membuat tabel-tabel untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Pertama itu kita membuat tabel untuk Q tahun 1993 ditambah dengan Q tahun 1995. Tinggal kita jumlahkan saja dari soal di bagian sini. Contohnya 65 ditambah 80, 145, dan seterusnya. Yang kedua, rumusnya berarti kan mencari nilai dari sigma P tahun 1995 kita kali dengan Q93 tambah Q95. Berarti nilai dari P tahun 1995 sebesar 118.622. Kita tinggal kali di Q tahun 1993 ditambah Q tahun 1995. Hasilnya 17,5
11.200 sekian. Yang kedua pun sama, berarti 6.000 sekian kita kali dengan 97. Selanjutnya kita mencari untuk tahun dasarnya tahun 1993. Setelah ketiga-tiganya ketemu hasilnya, kita jumlahkan, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Karena yang digunakan itu sigma, berarti jumlah total seluruhannya yang dipakai. Yang selanjutnya itu ada indeks harga tertimbang. Metode rata-rata tertimbang merupakan pengembangan dari metode angka relatif, yaitu dengan memberi timbangan pada angka relatif. Pemberian timbangan menggunakan prinsip rata-rata hitung, sedangkan penimbang biasanya berupa nilai barang yang dikonsumsi, dijual, atau diproduksi. Dalam bentuk rumus umum, metode rata-rata tertimbang itu dituliskan dengan rumus seperti ini, dengan W itu sebagai penimbangnya. Metode rata-rata tertimbang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk nilai pada periode dasar. Untuk pada periode dasar itu menggunakan rata-rata tertimbang yang menggunakan rumus last payers. Contohnya, buatlah indeks rata-rata tertimbang tahun 1995 dengan waktu dasarnya itu tahun 1993 dan menggunakan rumus last payers. Jadi kita tinggal membuat tabel-tabel untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Dilihat dari soal, rumusnya kan sigma PT per PO dikali QO per sigma PO kali QO kali 100. Maka kita membuatnya dimulai dari sigma PT per PO. Berarti ini tahun 1995 untuk P dibagi dengan P tahun 1993. Terus yang selanjutnya kita bisa mencari PO dikali QO. Berarti tahun 1993 kita kali dengan Q tahun 1993. Terus yang bagian bawahnya kita kali untuk bagian sini, menghitung bagian atasnya. Berarti tahun dasarnya itu berarti tahun 1993 dan tahun yang dicari tahun 1995. Maka tahun 1995 dibagi dengan tahun dasar, kan sudah ketemu hasilnya ini. Kita kali dengan PO kali QO. Kita kali dengan PO kali QO. PO kali QO berarti dikali dengan ini. Berarti 1 juta sekian kita kali dengan 5.000, hasilnya adalah ini. Gitu. Dan seterusnya, setelah itu dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam rumus, maka akan ketemu untuk metode nilai pada periode dasar dengan menggunakan rumus last payers. Selanjutnya, untuk metode rata-rata tertimbang itu ada untuk nilai pada periode berjalan. Pada periode berjalan ini menggunakan rumus dari Paasche. Nah, contohnya tetap sama, yaitu langkah yang harus kita lakukan tetap sama, membuat tabel terlebih dahulu. Untuk mempermudah dalam menghitung, kita membuat yang bagian atasnya terlebih dahulu, dipecah-pecah, tinggal kita kalikan saja. Misal kacang tanah, berarti kan tahun dasar untuk P tahun 1993 dan P tahun 1995-nya ini. Maka yang pertama mencari PT per PO. PT-nya tahun yang dicari kan tahun 1995, kita bagi dengan PO-nya tahun 1993. Maka 118.622 kita bagi dengan 86.327. Maka ketemu hasilnya segini. Dan selanjutnya kita tinggal menghitung bilangan-bilangan sesuai dengan rumus yang ada di soal. Yang kedua itu ada indeks kuantitas untuk tidak tertimbang. Nah, metode ini itu dibedakan menjadi 3. Ada metode angka relatif, metode agregat, dan juga metode rata-rata relatif. Dengan rumus metode angka relatif itu, IK sama dengan QT per QO kali 100. Sementara metode agregat, sigma QT dibagi sigma QO kali 100. Dan untuk metode rata-rata relatif, rumusnya sigma QT per QO kali 100 dibagi K. Yang kedua itu ada indeks kuantitas untuk tertimbang. Ini dibedakan menjadi 6. Ada last payers, Paasche, Drobisch, Fisher, ada juga metode Marshall-Edwards, dan yang terakhir itu ada metode rata-rata tertimbang. Dan metode rata-rata tertimbangnya dibagi menjadi 2. Yang pertama menggunakan rumus last payers,
Dan yang kedua itu menggunakan rumus Pak-Asja. Rumusnya masih tetap sama dan bisa dilihat di layar. Yang ketiga itu ada indeks produktivitas. Indeks produktivitas adalah indeks yang dipakai untuk mengukur tingkat efektifnya faktor yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang ekonomis, atau indeks yang dipakai untuk mengukur rasio perbandingan antara output, keluaran, dan input masukan. Rumusnya yaitu I-prod, I-produksi sama dengan produktivitas periode T dibagi produktivitas periode dasar dikali dengan 100. Contohnya, sebuah perusahaan itu membuat tas pada tahun 91 dengan memperkerjakan 500 jam kerja untuk menghasilkan 300 tas. Dan pada tahun 90 memperkerjakan 550 jam kerja untuk menghasilkan 250 tas. Tentukan indeks produktivitas tahun 91 jika tahun 90 sebagai tahun dasar. Penyelesaiannya, langkah pertama itu mencari produktivitas untuk tahun 1990. Berarti rumusnya itu rumusnya itu jumlah tas yang dihasilkan pada tahun 1990 dibagi jam kerja pada tahun 1990. Jumlah tas yang dihasilkan kan 250. Kita bagi dengan jam kerjanya itu 550 jam. Begitu juga untuk tahun 1991. Setelah itu, hasilnya kita masukkan ke dalam rumus dan kita kali 100. Maka akan ketemu I produksinya. Cara lain untuk menghitung indeks produktivitas itu dapat juga dengan rumus jam kerja yang digunakan untuk membuat sejumlah output tertentu pada periode dasar kita bagi dengan jam kerja yang digunakan untuk membuat sejumlah barang tertentu. Untuk output periode T kita kali dengan 100. Contoh kedua itu sebuah industri barang-barang kulit pada tahun 1995 memerlukan 1,25 jam kerja per sepatu, 2,5 jam kerja per tas, dan 0,50 jam kerja per ikat pinggang. Tahun 1997, industri tersebut memakai 550.000 jam kerja untuk membuat 125.000 sepatu, 225.000 tas, dan 90.000 ikat pinggang. Hitunglah indeks produktivitas industri tersebut pada tahun 1997 dengan periode dasar 1995. Penyelesaiannya yang pertama, tahun 1997 jumlah jam kerja yang digunakan itu kan 550.000 jam kerja. Maka tahun 1995 jumlah jam kerja yang digunakan adalah yang pertama itu untuk membuat 125.000 sepatu diperlukan 125.000 atau 1,25 jam kerja per sepatunya. Itu untuk menghasilkan 125.000 sepatu. Maka tinggal kita kalikan saja, yaitu 125.000 kita kali dengan 1,25. Maka hasilnya adalah seperti ini. Yang kedua, untuk membuat 225.000 tas, itu kan diperlukan jam kerja sebanyak 2,5 jam per tas. Maka tinggal kita kalikan. Begitu juga dengan ikat pinggang. Untuk satu ikat pinggang memerlukan jam kerja 0,5 jam. Maka 0,5 kita kali 90. Jadi pada tahun 1995, jumlah jam kerja yang digunakan itu untuk sepatu, tas, dan juga ikat pinggang kita jumlahkan. Maka akan ketemu jumlah jam kerjanya pada tahun 1995. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, dibagi dengan jam kerja yang digunakan pada tahun 1997, kita kali dengan 100. Yang keempat, itu ada indeks nilai. Nah, rumusnya sigma PT kali QT dibagi sigma PO dikali QO kali 100. Contoh soalnya yaitu, tentukan indeks nilai tahun 1996 dengan tahun dasar 1995. Di sini kan jenis tanamannya ada 3, X, Y, dan Z. Dan ada harganya untuk tahun 95 dan 96, serta ada produksinya. Jika yang ingin dicari itu tahun 1996, maka kita buat tabel untuk menghitungnya. Dari rumus, itu pertama kan mencari PT kali QT.
Berarti kita tulis PT kali QT. Berarti PT tahun 1997, maaf untuk PT-nya berarti tahun 1996, karena yang dicarikan tahun 1996. P-nya itu 55. P-nya itu, maaf salah, 82. 82 kita kali dengan harganya, yaitu 750. Maka ketemu 61.500. Yang kedua pun sama. Berarti harganya, price-nya 750 kita kali dengan 82. Selanjutnya itu mencari PO kali QO. PO itu berarti kan tahun dasarnya. Dan untuk QO itu berarti juga sama. Kuantitas pada tahun dasarnya. Berarti tahun 1995. 400 kita kali dengan 55. Setelah ketemu jumlahnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus dan dijumlahkan. Yang kelima itu ada indeks rantai. Indeks rantai merupakan perbandingan yang bersifat pasangan dan disusun secara berantai dari tahun ke tahun, tidak terbatas pada 1 tahun atau periode saja. Yang pertama itu rumus indeks rantai harga, PT per PT-1 kali 100. Dan untuk indeks rantai kuantitas itu QT dibagi QT-1 kali 100. Dan yang ketiga, rumus indeks rantai dengan metode agregatif tertimbang dengan timbangan tetap QO, itu rumusnya sigma PT dikali QO dibagi sigma PT-1 kali QO dikali 100. Contoh soalnya untuk indeks rantai, buatlah indeks rantai untuk tahun 92, 93, 94, dan 95 dengan tahun dasar 1991. Indeks rantai di atas itu merupakan indeks rantai dengan tahun dasar yang berubah-ubah. Dari indeks tersebut dapat dibuat indeks rantai dengan tahun dasar yang tetap. Penyelesaiannya, yang pertama itu kita mencari indeks harga untuk tahun 1992. Pertama kita mencari IT-1 dahulu dengan rumus PT men PT-1 kali 100. Itu rumus dari indeks rantainya. Karena mencari tahun 1992, maka P-nya kita ganti dengan P tahun 1992, yaitu 925. Sementara PT-1 itu merupakan tahun dasar yang dipakai. Berarti kan tahun 1991. Karena dia P-nya, P tahun 1992, kita kurangi 1. Hasilnya 750. Lalu ketemu untuk indeks rantai tahun 1992. Untuk tahun 1900, yang pertama itu mencari indeks rantai tahun 91. Berarti kan PT yang dicari itu kita masukkan P tahun 1992. Dibagi dengan P tahun 1991. Lalu kita kali 100. Yang kedua itu untuk tahun 93 dengan tahun dasarnya itu berarti 92. Kenapa 92? Karena 93 kita kurangi 1. Seperti itu. Terus selanjutnya mencari indeks rantai untuk tahun 1994. Berarti tahun dasar yang dipakai itu tahun 1993. Begitu juga untuk tahun 1995. Nah, ini rumus yang digunakan untuk mencari indeks rantai. Rumus di atas berlaku sebelum masing-masing indeks dikalikan dengan 100. Hasil perkaliannya baru dikalikan dengan 100. Nah, soal kedua, buatlah indeks rantai dengan tahun dasar tetap tahun 1991. Untuk contoh soal yang pertama itu tahun dasarnya tidak tetap. Makanya dalam perhitungannya kita kurangkan dengan 1 tahun untuk tahunnya. Untuk yang tahun dasarnya tetap, berarti tetap PO-nya atau PT-1-nya ini itu selalu tetap sama. Jadi pakai tahun 1991. Yang pertama, kita mencari I92 dengan tahun dasar 91. Mula hasilnya 123,33. Kita kali dengan 100 terlebih dahulu. Maka kan hasilnya 123,33. Begitu juga dengan tahun 93, 94, dan 95. Intinya untuk indeks rantai, itu yang pertama itu ada tahun dasarnya yang tidak tetap,
Dan yang kedua itu ada tahun dasarnya yang tetap. Jika tahun dasarnya tetap, contohnya seperti ini, itu kita dalam perhitungannya dibagi dengan harga pada tahun dasar yang sama. Mulai dari tahun 1992 sampai 95, itu dibagi dengan tahun 1991, karena tahun dasarnya tetap. Jika contoh soalnya seperti ini, maka kita tinggal tahun yang dicari kita kurangi dengan 1 untuk tahun dasarnya, seperti itu. Sekian presentasi mengenai angka indeks kali ini. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.